Pas gue ngeliatin jalanan yang sepi itu, gue sempat melihat ada keramaian di salah satu titik. Tapi kalian pasti tahu lah, itu bukan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Kembali lagi di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pengalaman horor yang dialami oleh Kak @isiding yang berjudul Perjalanan dari Bandung ke Semarang. Seperti apa ceritanya? Langsung saja simak ceritanya. Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Peristiwa ini terjadi di bulan Desember 2019 lalu. Tepatnya saat gue ngikutin acara Ghost to Campus di sekolah gue. Jadi kejadian ini terjadi di dalam bus. Dan itu terjadi di hari kedua dalam rangkaian acara tersebut. Hari itu hari Senin. Kita habis visit ke salah satu kampus yang ada di Bandung. Setelah selesai melakukan visit itu, kita melanjutkan perjalanan ke arah Semarang. Kita ke Semarang untuk melanjutkan visit lagi ke salah satu kampus yang ada di Semarang. Kita jalan dari Bandung habis makan siang. Dan hari itu panas banget. Sampai pada capek banget di bis. Akhirnya gue dan teman-teman gue yang lain mutusin buat kita istirahat dulu di bis. Jadi bis gue itu isinya cuma kelas gue doang. Ada 36 orang. Ditambah 8 orang itu dari kelas lain. Dan juga guru, sopir, dan pemandu wisatanya. Nah, gue itu duduk di sebelah kanan satu bangku dari bangku paling belakang. Bangku yang paling panjang itu. Kebayang ya teman-teman gue duduk di mana? Kenapa gue duduk sendiri? Ya karena emang rada kosong bis gue daripada bis yang lain. Habis itu kita istirahat dan makan malam dulu di salah satu restoran. Di daerah apa ya? Gue lupa namanya. Pokoknya ini belum jauh dari Bandung. Nah, habis itu kita lanjut perjalanannya lagi ke arah Semarang. Dan disinilah kejadian ganjil itu dimulai. Habis selesai makan malam, kita balik lagi di bus buat ngelanjutin perjalanan. Pas baru mau jalan, seperti sebelumnya kita setel lagu di bis supaya suasananya nggak sunyi-sunyi banget. Nah, tapi gue sama teman-teman gue yang cowok lainnya udah pada capek juga. Akhirnya gue mutusin buat sharing cerita horor yang pernah kita alami atau cerita orang-orang atau mitos-mitos juga. Di antara teman-teman yang lain, cuma gue sama temen gue yang duduk paling belakang nih yang paling semangat banget. Mulai dari gue yang dikagetin genderuwo sampai teman-teman gue yang diteror pas lagi wisuda SMP. Pokoknya di sini seru banget. Tanpa kita sadari, jam sudah menunjukkan setengah 12 malam. Gak berasa sudah hampir 6 jam kita cerita horor saja. Nah, di sini kita baru sadar kalau yang lain udah pada tidur. Tinggal gue dan temen gue 2 orang yang duduk paling belakang. Kita cerita dari tadi berasa dongengin anak kecil. Udah tidur semua, tinggal kita doang. Nah, habis itu gue gak sengaja ngeliat ke arah luar jendela. Terus temen gue bilang, "Lu lihat deh, gelap banget ya jalanannya." Gue gak tahu itu di tol mana. Yang jelas itu bener-bener gelap banget. Dan gak ada lampu jalan sama sekali. Sama gak ada mobil yang lewat di jalur gue maupun jalur yang berlawanan. Di pikiranku saat itu, mungkin ini tol baru kali ya. Gue coba lihat lagi tol ini berada di area mana. Tapi karena gue minus dan silinder, ditambah lagi emang gelap banget, gak kelihatan apa-apa selain trotoar jalan. Ada 10 menitan gue perhatiin jalanan yang gue rasa agak ganjil. Tapi gue refleks noleh ke arah temen gue yang duduk paling belakang itu. Jadi, selama gue ngeliatin jalanan, dia tuh coba mau tidur, tapi kebangun mulu. Gue tanya dong, "Kenapa lu?" Terus temen gue ini jawab, "Sumpah, gue kan mau merem ya. Pas gue merem, gue ngerasa ada yang ngeliatin di belakang gue, terus gue kebangun dong. Nah, gue coba merem lagi, tapi kayak gitu lagi. Sampai ini yang ketiga kali, masih berasa ada yang ngeliatin di belakang gue." Nah,
Setelah ngedengerin jawaban dari teman gue ini, gue refleks. Gue ngeliatin belakang teman gue yang otomatis itu adalah kaca bagian belakang mobil dan belum ketutup gorden. Dan refleksnya lagi, mulut gue bilang, tutup gordennya. Sialnya, pas teman gue coba tutup itu gorden itu nyangkut di bagian bawahnya karena ada tas di situ. Alhasil nggak bisa ditutup dan kita langsung fokus ke arah depan lagi. Teman gue nanya, emang ada apaan? Gue di situ cuma bilang, udah nggak usah dipikirin. Habis itu gue langsung merinding dan beneran nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya gue cuma bisa ngeliatin jalanan aja sambil dengerin lagu yang diputer di bis. Gak lama kemudian, jalanan di tol itu ada pencahayaan dan rada rame mobil. Sama gue bisa lihat kalau sebelah tol ada perumahan warga. Saat itu, gue refleks noleh ke arah belakang mobil. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang aku lihat tadi hilang. Terus, gue coba buat ngelupain yang tadi gue lihat sampai pagi. Nah, temen gue yang semalam gak bisa tidur, itu akhirnya nanya lagi ke gue, emang semalam apaan yang lu lihat? By the way, gue tuh bukan anak indigo dan gak bisa ngelihat mereka. Tapi kalau gue dikasih lihat sama mereka, yang gue lihat cuma bentuk tubuh mereka warna hitam dan ada garis putih yang ngebentuk mata dan lain-lainnya. Dan biasanya yang gue lihat rata, gak ada apa-apa, kayak bayangan pada umumnya. Cuma yang ngebedain cuma bentuk merekanya saja. Singkat cerita, karena udah pagi juga, akhirnya gue berani buat cerita. Dan ditambah lagi, udah lewat daerahnya. Jadi, yang gue lihat saat temen gue bilang kalau dia mau tidur berasa ada yang liatin dia, bahkan sampai 3 kali dia kebangun. Di situ, gue melihat ada mata merah menyala. Mata itu menatap ke depan. Dan mata itu kayak menempel di bagian belakang bis. Tapi bukan seperti orang mengintip dari bawah, tapi dari atas bis. Gue gak tahu gimana sosok itu bisa nempel di bis. Intinya, matanya merah, terus rambutnya panjang ngejuntai sampai bawah. Dan kepalanya nengok dari atas bis ke bawah. Pokoknya, kepalanya menghadap ke bawah. Dan sumpah, yang bikin serem itu matanya yang merah menyala itu. Ya pantas kalau teman gue itu gak bisa tidur. Lawang diliatin sosok seperti itu. Nah, pas gue bilang apa yang aku lihat tadi hilang, itu beneran hilang. Pas di jalan yang rada terang dan itu udah ada lampu jalan gitu. Gue gak tahu sih, itu sengaja ngeliatin atau gak sengaja terus nempel di bis gue. Dan sialnya, pas dia ngeliatin tuh jalanan sepi banget. Dan satu lagi yang gue lupa. Pas gue ngeliatin jalanan yang sepi itu, gue sempet ngeliat ada keramaian di salah satu titik. Tapi kalian pasti tahu lah, itu bukan orang. Keramaiannya tuh seperti interaksi di pasar. Gak mungkin kan, malam-malam di jalan yang sepi, ada aktivitas seperti itu. Mungkin segitu dulu cerita dari gue kali ini. Gue cuma mau ngingetin ke kalian, kalau lagi di perjalanan atau berada di bukan daerah kalian, jangan ngomong kasar, jorok, atau bercerita tentang mereka. Karena bisa jadi mereka nggak suka dan ngisengin kita atau mereka memang seneng kita omongin. Dan hal itu buat kalian merasa nggak enak kan? Jadi kita juga harus menghargai mereka supaya mereka nggak mengganggu kita. Jadi itulah teman-teman, pengalaman horor yang dialami oleh Kak Isiding saat perjalanan Bandung ke Semarang. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman yang sudah Kak Isiding alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.